Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat sehingga kita pada pagi hari ini dapat berjumpa dalam pertemuan atau kegiatan kuliah evaluasi pembelajaran PAI tanpa halangan suatu apapun dan tentunya sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Tuhan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isma. Saya perwakilan dari Pasca Sarjana Universitas Kudus yang kita akan belajar bersama pada mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Insya Allah selama 3 pertemuan dari hari ini, dan saya diberi tugas Pak Yuda bersama-sama belajar di sini ketuanya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah mengizinkan saya untuk berada di kampus ini. Sebelum presentasi kita absen dulu ya. Habis Syawal masak. Salah satunya Zirotun Na'mah Khairul Jannah. Ijatul Jannah Khairul Sofa. Satuna Aliyatul Amanah. Muhammad Burhan Al-Fadli. Rahma Aulia Prasetyani. Jaka Mengreno. Muhammad Nasim Ullah. Muhammad Zidane. Erfiana Nuriden. Ruki Agus Salma. Aryan Fatoni. Ini baru kali berangkat atau sebelumnya sudah pernah berangkat? Siapa? Saya? Iya. Sudah pernah berangkat? Tidak pernah. Alvin Kasinta. Novia Devina. Iin Anita. Hilmatur Rahmanah. Hadir. Muhammad Sohib. Ikroh Nabilan. Nelly Jazilatul.
Fitri Alfiani, Andika Nurul, Sudah berangkat? Belum mungkin perjalanan. Naila Zulfa Nafisa, Sultan Fatah Ramadan, Fandilet, Salma Zulfana, Syifa Lutfia, Hadir. Khadijul Arman, Aina Salsabila, Dia Arif, A'la Farikin, Sehat, Siti Dian Fania, Muhammad Najmi, Muhammad Nabil Makarim, Juliana Maufirah, Alvina Asma Nur Yasin. Presentasi nomor Mulai pembelajaran kali ini, sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang telah diamanahkan kepada kelompok kami, yaitu dengan tema teknis dan instrumen evaluasi pembelajaran daring. Nah, di sini dengan saya sebagai moderator sekaligus pemateri 3. Dan saya Joko Mereno sebagai pemateri 2. saya Ma'awiyah sebagai pemateri 4. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang tugas sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan kali ini, dan tak lupa yang saya hormati penganggu dosen Bapak Dr. Ali Huda yang dikali pada kesempatan ini tidak bisa masuk dan digantikan oleh Bu Isna. Langsung saja pada pemateri 1 yang akan disampaikan oleh saudara Burhan. Kepadanya saya persilahkan. Langsung teman-teman kita perhatikan satu ya. Kali ini yang pertama ini kita akan membahas teknik tes dalam evaluasi pembelajaran PA. Teknik tes dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah metode penilaian yang digunakan oleh guru untuk mengukur kemampuan dan tingkat pencapaian belajar melalui beberapa seperti pertanyaan, tugas, atau secara sistematis. Apa itu? Teknik ini itu bertujuan untuk memperoleh data objektif mengenai penguasaan materi, terutama dalam aspek kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, kemampuan berpikir siswa terhadap ajaran Islam.
Dalam pelaksanaannya, teknik tes tidak hanya berfungsi untuk mengetahui hasil akhir belajar, tetapi juga untuk memantau perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, tes dalam PAI ini dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator yang ingin dicapai melalui kemampuan mengingat, memahami, hingga menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Teknik tes dalam PAI dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu seperti tes tertulis, pilihan ganda, isian, benar salah, dan esai yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep. Kedua yaitu tes tulisan, yaitu evaluasi melalui tanya jawab langsung, misalnya menghafal ayat Al-Quran atau menjelaskan materi secara verbal. Ketiga yaitu tes praktik, yaitu penilaian keterampilan ibadah seperti praktek wudhu, praktek membaca Al-Quran, praktek sholat. Selain itu, teknis tes harus memenuhi prinsip-prinsip penilaian yang baik seperti valid, variabel, objektif, dan adil. Dengan demikian, teknik tes dalam evaluasi pembelajaran PAI merupakan alat penting untuk mengukur keberhasilan belajar siswa, sekaligus sebagai dasar bagi guru dalam memberikan feedback dalil dan menentukan tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya bahasan yang kedua. Baik, terima kasih Mas Bukan. Selanjutnya yaitu adalah bentuk tes objektif dan subjektif dalam evaluasi pembelajaran PAI. Tes itu secara umum banyak jenisnya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Tes bisa saja dilihat dari bentuk soal, dari status tes, dan dari segi cara dan respon yang dikemukakan peserta tes. Bila dilihat dari segi bentuk soal, tes secara umum terbagi atas tes objektif dan subjektif. Tes objektif sendiri nantinya bisa berbentuk tes benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, dan menjodohkan atau mendobelkan. Tes subjektif juga mempunyai beberapa bentuk, yaitu esai bebas, esai terbatas, dan esai terstruktur. Nah, yang pertama yaitu tes objektif. Ada banyak sekali pendapat tentang apa sesungguhnya tes objektif itu. Menurut Aripunto, tes objektif adalah tes yang pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Nur Kanca dan Sunartana juga menyatakan tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif dari sejumlah alternatif yang tersedia, atau dengan mengisi jawaban yang benar dengan beberapa perkataan atau simbol. Pendapat lain juga mengemukakan oleh Slamet yang menyatakan tes objektif adalah tes yang menuntut siswa untuk memilih beberapa kemungkinan jawaban yang telah tersedia, atau memberi jawaban singkat atau mengisi titik-titik di tempat yang tersedia. Nah, dari beberapa pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa tes objektif adalah tes yang pertanyaannya dapat dijawab dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia, atau dengan mengisi dengan kata-kata tertentu atau simbol tertentu, dan pemeriksaannya yang dapat dilakukan secara objektif. Nah, di sini ada sekali bentuk tes objektif. Salah satunya yaitu tes benar salah. Tes benar salah merupakan suatu bentuk soal yang item-itemnya terdiri dari pernyataan-pernyataan, di mana pernyataan-pernyataan tersebut bisa saja sebuah pernyataan yang betul atau pernyataan yang salah. Nah, dalam soal ini TST atau orang yang sedang diuji ditugaskan untuk memilih mana jawaban yang betul dan mana jawaban yang salah. Nah, yang kedua yaitu ada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda atau sering juga disebut dengan multiple choice adalah soal yang terdiri dari pernyataan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau penyempurnaan. Nah, yang ketiga yaitu ada tes menjodohkan. Tes menjodohkan adalah tes yang terdiri dari dua kelompok hal atau bahan, di mana satu hal dari satu kelompok merupakan pasangan dari kelompok yang lainnya.
Nah, contohnya seperti yang ada di bawah ini, kelompok A dan kelompok B. Nah, seorang tester atau orang yang sedang diuji itu ditugaskan untuk mencari pasangan yang sesuai dari kedua kelompok tersebut. Dan yang keempat yaitu ada tes jawaban singkat. Tes jawaban singkat ini sering juga disebut dengan tes isian pendek atau tes melengkapi. Tes jawaban singkat adalah tes yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang telah dihilangkan beberapa bagian yang dijawab dengan kata-kata atau kalimat pendek. Nah, tes jawaban singkat ini terdiri dari beberapa tipe, yaitu pernyataan langsung, pernyataan tidak langsung, pernyataan tidak lengkap, asosiasi, dan fill-in. Nah, contoh bentuk pertanyaan langsung, contohnya, apakah nama masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, ya betul. Nah, bentuk pernyataan tidak lengkap, contohnya, putri Nabi Muhammad SAW Fatimah menikah dengan seorang sepupu Nabi yang bernama siapa? Ali bin Thalib. Nah, yang ketiga yaitu bentuk asosiasi. Contohnya, tulis nama kitab suci agama berikut ini, Islam. Nama kitabnya Al-Quran. Itu. Nah, yang keempat bentuk fill-in. Contohnya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di dua titik-titik yang disampaikan melalui malaikat titik-titik. Nah, itu contoh bentuk fill-in. Nah, yang kedua yaitu ada tes subjektif. Nah, subjektif ini juga sering disebut dengan tes bentuk uraian atau IC. Nah, menurut sejarah, tes bentuk IC ini adalah yang lebih terdahulu. Mengingat bentuk uraian ini banyak kelemahannya, maka orang berusaha untuk menyusun tes dalam bentuk yang lain. Contohnya yaitu tes objektif. Namun tidak berarti bentuk uraian ditinggalkan sama sekali. Bentuk uraian dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya bahasa yang berbeda satu dengan lainnya. Jenis-jenis tes uraian atau IC. Yang pertama ada IC bebas. Adalah IC yang berupa pertanyaan yang menuntut siswa untuk menguraikan jawabannya secara bebas dari sudut pandang manapun. Nah, yang kedua ada IC terbatas. Adalah serangkaian pertanyaan yang diberikan pada tes T adalah seorang yang sedang diuji, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sudah dibatasi aspek atau ruang lingkupnya, dan siswa diminta untuk menguraikan jawaban sesuai dengan batas ruang lingkup atau aspek yang telah ditentukan. Yang ketiga ada IC berstruktur. Adalah jenis tes IC yang ketiga. Adalah soal IC yang terdiri dari pengantar soal, sejumlah data, dan beberapa pertanyaan, dan siswa menguraikan jawabannya berdasarkan data yang diberikan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Luan. Oke, terima kasih untuk pemateri kita. Kali ini saya akan melanjutkan tentang teknik non-tes. Nah, dalam evaluasi pembelajaran itu bukan hanya ada teknik tes, tapi juga ada teknik non-tes. Contohnya, ketika kita pergi guru itu siswa itu agar tidak bingung, agar tidak bosan menggunakan evaluasi kok tes terus. Kita bagi calon guru bisa menggunakan teknik non-tes. Contohnya observasi, wawancara, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang teknik non-tes. Nah, teknik non-tes dalam evaluasi pembelajaran merupakan pendekatan yang memiliki urgensi tinggi dalam menilai perkembangan peserta didik secara komprehensif. Nah, dalam hal ini tidak terlepas dari karakteristik PAI yang mana tidak hanya menekankan pada aspek penguasaan pengetahuan atau kognitif keagamaan secara konseptual, tapi juga membentuk sikap spiritual, moral, dan keterampilan dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itulah penggunaan
evaluasi yang semata-mata berbasis tes tertulis dipandang belum memadai untuk menggambarkan seluruh capaian belajar siswa. Nah, dalam konteks ini, teknik non-tes hadir sebagai alternatif yang mampu menjangkau dimensi aktif dan afektif dan psikomotorik siswa secara lebih mendalam, sehingga proses penilaian menjadi lebih utuh, kontekstual dan relevan dengan tujuan pendidikan Islam di zaman sekarang. Nah, beberapa penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa teknik non-tes berkontribusi dalam meningkatkan validitas dalam penilaian, terutama pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter. Nah, yang pertama yaitu tentang observasi. Nah, observasi ini itu merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang memiliki keunggulan yang cukup signifikan dalam merekam atau perilaku merekam atau menindaklanjuti perilaku nyata peserta didik. Nah, dalam praktek pembelajaran AI ini, observasi itu tidak hanya terbatas pada aktivitas di kelas, melainkan juga dapat diperluas pada berbagai konteks siswa seperti melaksanakan ibadah. Jadi ketika melaksanakan ibadah itu siswa itu bisa diajak atau sholat zuhur itu bisa dibuat berjamaah seperti itu. Nah, kemudian sikap terhadap guru dan teman itu bisa dinilai, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan. Seperti contoh ketika ada akhir tahun itu ada praktek, entah itu praktek tahlim, praktek doa bersama, istighosan atau apa. Nah, melalui pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, guru dapat memperoleh gambaran lebih autentik mengenai sejauh mana nilai-nilai keislaman yang terinternalisasi dalam diri siswa. Kemudian selain observasi bisa juga dengan wawancara. Jadi salah satu menjadi teknik yang memungkinkan guru untuk menggali dimensi internal serta didik yang tidak dapat diamati secara kasat mata. Contohnya mewawancarai atau tes non-tes secara mewawancarai siswa. Guru dapat memahami bagaimana siswa memaknai ajaran Islam, pengalaman spiritual yang mereka rasakan, serta bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian personal dan komunikatif antara guru dan siswa. Nah, sehingga proses evaluasi itu tidak sekedar bersifat administratif, melainkan juga menjadi sarana pembinaan atau pendampingan. Ini ada hubungan dengan bimbingan konseling juga. Dengan pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan dan pengalaman lebih terbuka. Sementara guru memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai perkembangan kepribadian dalam sikap religius peserta didik. Adapun angket dan koesioner berfungsi sebagai instrumen yang relatif efisien dalam menjaring data dari jumlah respon yang besar dalam waktu yang terbatas. Nah, melalui angket ini, guru dapat mengidentifikasi kecenderungan sikap, minat, persepsi, serta respon siswa terhadap proses pembelajaran. Nah, teknik non-tes ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang relatif yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi sebagai guru itu alangkah baiknya kita itu tidak hanya menggunakan evaluasi secara non-tes tapi tes, tapi juga menggunakan salah satu cara non-tes sebagaimana yang saya jelaskan tadi, salah satunya observasi, wawancara, dan angket. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Baik, saya akan menjelaskan tentang penilaian portofolio dalam pembelajaran PAI. Penilaian portofolio adalah metode evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengumpulkan berbagai hasil kerja siswa secara sistematis. Penilaian ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran dan refleksi diri siswa. Melalui portofolio, guru dapat melihat perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dari waktu ke waktu. Nah, kalau
Penilaian portofolio digunakan untuk menilai perkembangan siswa secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam, aspek afektif berkaitan dengan sikap dan akhlak, sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan praktik seperti membaca dan membaca Al-Quran. Portofolio tidak hanya berisi tulis-menulis, tapi juga berbagai bukti kegiatan belajar siswa seperti proyek dan penelitian, laporan hasil pengamatan, analisis masalah, diagram pemecahan masalah, laporan hubungan antar konsen, hasil pekerjaan rumah, laporan kerja kelompok, rekaman video atau praktek, catatan sikap dan perilaku. Pembelajaran berbasis portofolio memiliki beberapa unsur utama, yaitu pembelajaran berkelompok, berpusat pada siswa, bersifat demokratis, berbasis fakta, serta multidimensional, dengan guru berperan sebagai fasilitator baik di dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran ini juga berlandaskan konstruksi di mana siswa diarahkan untuk membangun dengan sendiri, bukan sekedar mendaftar. Nilai demokratis terlihat dari keterlibatan siswa dalam menyusun dan mempresentasikan portofolio, sehingga mereka belajar berpartisipasi dan bertanggung jawab. Prinsip keaktifan siswa tampak dalam seluruh proses pembelajaran karena siswa terlibat langsung dalam setiap tahapan. Selain itu, pembelajaran ini menekankan kerjasama baik antar siswa maupun dengan pihak lain seperti orang tua dan sekolah. Pembelajaran portofolio juga bersifat partisipatif, yaitu siswa belajar melalui pengalaman nyata di mana guru menyesuaikan strategi pembelajaran agar tetap menarik. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Oke, baik. Terima kasih kepada presenter yang telah mempresentasikan. Kemudian saya akan menyimpulkan tentang kesimpulan dari pembahasan kami, yaitu tentang evaluasi. Pastinya ada tadi teknik non-tes dan teknik tes. Nah, teknik evaluasi yang digunakan itu tidak hanya terbatas pada teknik tes seperti tes tertulis, lisan, praktik, tapi juga dilengkapi dengan teknik non-tes seperti observasi, wawancara, dan angket yang mampu menggambarkan sikap dan perilaku keagamaan siswa secara autentik. Selain itu, penerapan berbagai metode tes, baik objektif maupun subjektif, memberikan kemudahan bagi guru dalam menilai tingkat pemahaman dan kemampuan berpikir siswa secara lebih variatif dan komprehensif. Nah, di era digital ini memanfaatkan teknologi dalam evaluasi pembelajaran semakin memperkuat efektivitas dan efisiensi proses penilaian. Penggunaan berbagai aplikasi dan platform digital memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, akurat, dan transparan, sekaligus membantu guru dalam melakukan analisis hasil pembelajaran secara menyeluruh. Nah, kemudian kami membuka 4 sesi pertanyaan kepada teman-teman yang mau bertanya atau memberi saran dan kritik dari kelompok kami persilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kami dari kelompok mau bertanya. Tanya. Mbak Salma biasanya. Ini loh, ini dulu Mas Sofi. Ya, Mbak Salma silakan. Jadi gimana? Ini boleh dikelompokkan nggak? Maksudnya kalau SD itu ibunya rata-rata pakai apa? SMP sama SMA masih Evaluasinya ya, Mbak. evaluasi. Oke, selanjutnya.
tugas maaf ya Mas ya. Itu tugas dalam evaluasi di kelas atau dalam bentuk penugasan PR. PR. Bagaimana? Agar siswa tersebut tidak bertemu dengan AR, agar siswa tersebut dapat meningkatkan kognitif. Ya, saya mau menyinggung tadi yang seperti dijelaskan Mas Elva, kan evaluasi dan analisa masih banyak kekurangannya. Terutama kan siswa kan kadang kan belum tahu jawabannya. Kadang siswa itu jawabnya ngawur dan lolo bisa paham. Bagaimana kita sebagai guru itu menilai apa soal yang saya kita sebagai guru kan harus diukur untuk nilai siswa itu harus sesuai KKM. Nah, seperti itu. Kalau siswa itu menjawab dengan kata sultan yang ngawur kan nilainya kan harus diukur. Jadi fokusnya pada bagaimana cara guru menilai sikap siswa terhadap jawaban tersebut. ini semua Pengalaman Satu lagi ya Kak atau Mas? Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tidak ada pertanyaan, kami tutup dan hanya 3 orang yang bertanya. Ya. Apakah penilaian portofolio itu diperlukan hanya di akhir semester saja atau itu dilakukan secara bertahap? Sambil menunggu jawaban, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fikra tentang pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Dalam evaluasi tertulis seperti PR, bagaimana siswa agar tidak tergantung pada AI seperti itu. Salah satunya itu kita sebagai guru itu menggunakan teknik bagaimana pengalaman Anda tentang cara contoh bikin ya pada pelajaran bikin, bagaimana pengalaman Anda sebagai peserta didik mengenai najis mengenai najis mutawasito seperti itu, maksudnya pengalaman apakah pernah mengalami najis seperti itu atau mutawasito atau apa, coba jelaskan pengalaman Anda seperti itu kan kayak mengurangi
siswa untuk berpikir, maksudnya AI gitu. Walaupun dari AI nanti kan juga siswa itu berpikir lagi, bukan hanya langsung dari AI. Nanti jawabannya kalau AI itu mentorot banget seperti itu. Nah, kalau untuk bagaimana cara agar siswa itu tidak terikat dengan sama AI itu tergantung dari lingkungan dan orang tuanya. Nah, orang tuanya itu ngawasi HP ya, dia tetap kayak PR ya, AI. Dan nanti ke depannya siswa tersebut akan rasa-rasa berpikir, malas untuk berpikir, maunya instan seperti itu. Nah, cara memberi soalnya itu seperti kayak memberikan bagaimana pengalaman Anda, bagaimana iya kayak seperti itu. Sudah cukup atau masih? Jadi teman-teman kalau ada yang agak kamu cerita Saya akan menjawab pertanyaan Amelia Salma. Boleh dikelompokkan bentukan apa saja yang cocok atau sering digunakan pada jenjang SD, SMP, dan SMA? Bisa karena biasanya penggunaan bentuk tes mengikuti tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Jadi mengikuti dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Adalah di jenjang SD, bentuk tes yang cocok itu seperti pilihan ganda yang sederhana, yang singkat, tidak salah, mengukurkan, tes lisan, hingga tes praktis sederhana. Kalau di jenjang SMP, untuk tes yang sering digunakan biasanya pilihan ganda yang lebih variatif, isian dan jawaban singkat, uraian pendek, menunjukkan tes praktik dan tes lisan yang terbatas. Lalu pada jenjang SMA, untuk tes yang dominan itu seperti pemilihan ganda yang kompleks, uraian atau esai panjang, studi kasus, tes praktik atau lab, lalu presentasi atau tes lisan argumentatif. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Pertanyaannya, bagaimana cara guru menilai evaluasi tes yang dilakukan siswanya kurang tepat? Padahal guru ini ditunjuk untuk memberi nilai memenuhi KKN. Situasi seperti ini memang sering terjadi di kelas, dan justru disinilah profesionalitas guru itu diuji. Menilai jawaban yang kurang tepat atau salah, tapi harus memenuhi KKN. Ya berarti guru ini harus mengarang nilai, tapi perlu menggunakan pendekatan yang bijak, objektif dan kredibel. Itu cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan logik penilaian yang jelas. Guru sebaiknya tidak hanya menilai benar salah, tetapi menggunakan logik. Misalnya ada sedikit konsep benar, tapi guru ini tetap memberi skor bagus. Dan misal juga siswa ini menjawab, tetapi jawabannya kurang lengkap, dan guru ini tetap harus memberi skor. Intinya memberi penilaian secara benar. Kedua itu menghargai siswa. Kalau siswa menjawab meskipun kurang tepat, tetapi dilihat sesuatu bagian yang benar atau usaha yang benar, ini penting untuk memotivasi belajar bukan sekedar angka. Tapi guru tetap memberi motivasi agar siswa ini menjadi lebih berguna. Yang ketiga yaitu terapkan penilaian berkelanjutan, tidak hanya satu tes. Jangan hanya bergantung pada satu tes tertentu. Gunakan seperti variasi ujian, seperti kuis, sikap penilaian dari sikap keaktifan,
dan menilai dari yang lainnya, sehingga nilai akhir ini tidak ditentukan oleh satu jawaban yang kurang tepat saja. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari kita sebagai guru itu tidak hanya melihat dari satu perspektif, oh anak ini kok jawabannya ngawur, tapi coba lihat keseharian-hariannya, apakah dia itu rajin, maka terus siswa maka terus itu wes alhamdulillah. Kita itu sebagai guru itu jangan mempersulit siswa, kalau bisa kan bagaimana cara kita itu menjadi guru yang pakai masker. Iya. pakai masker. Kalau sampai gini mas, misal tadi nilainya kurang dari KKM, sedangkan dari fisika dan tidaknya juga kurang, sehingga kan pastinya kalau di akhir semester kan siswa itu tersebut tidak lulus. Tapi dari sekolah itu malah daripada tidak lulus kan bisa mencemari nama baik sekolah juga kan. Nah, makanya dari sekolah itu malah menaikkan siswa tersebut. Itu puncaknya bagaimana? Itu bisa dievaluasi lagi oleh atasan-atasan, terutama kementerian pendidikan itu bisa mengevaluasi. saya lulusan yang dihasilkan itu bisa sesuai, bisa apa yang kita harapkan. Nek kalau sampai kementerian sampai perusahaan terlalu jauh terlalu Mesti arahnya sekolahnya kan. Nanti itu ada tim pembuat apa ya? kebijakan kurikulumnya. yang sampai perusahaan perencanaan kan terlalu Ya. lalu kan kenapa Ya itu ada adalah sekolah sendiri. masalah yang sering akhir-akhir ini dihadapi. Itu adalah gimana ya, PR kita bersama untuk tanya. Sekolah menengah ke bawah, kalau sekolah menengah ke atas itu biasanya mengedepankan kedisiplinan seperti itu. Itu juga biasanya tuh kalau semakin baik sekolahnya ya standarnya semakin tinggi seperti kuliah. Gitu. Dan juga tidak bisa disamaratakan. Contohnya sekolah saya juga pada saat kelas 1 ada yang enggak naik juga. Jadi enggak semua sekolah itu meluluskan anak yang seperti tadi. Ya, tergantung kebijakan sekolahnya juga. Baik, cukup mas bisa ada. Tapi Tim pembuat makalah. asesmen madrasah. Ya. Yang terakhir yaitu pertanyaan dari Mbak Yuliana Mafiro. Pertanyaannya, penilaian portofolio itu dikumpulkan di akhir semester atau bertahap? Nah, yang paling ideal itu adalah secara bertahap, karena proses bertahap itu manfaatnya yang pertama, melihat perkembangan. Guru itu bisa melihat bagaimana kemampuan siswa meningkat dari tugas pertama hingga tugas akhir. Nah, yang kedua yaitu umpan balik yang cepat. Siswa mendapatkan umpan balik yang konsisten untuk perbaikan dirinya atau evaluasi dirinya. Yang ketiga, mengurangi beban akhir, menghindari penumpukan pekerjaan penilaian di akhir semester. Ini yang paling ideal adalah bertahap. Disampaikan, kalau nggak ada kami tutup. Kalau nggak
saja kami tutup. Terima kasih atas teman-teman yang telah berkontribusi dalam bertanya atau mengkritik atau saran dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 2. Lain taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan makalahnya mengenai teknik dan instrumen. Seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa teknik dan instrumen itu saling berkaitan atau saling ketergantungan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang mana teknik itu cara seorang guru untuk mengumpulkan data dari hasil belajar para peserta didik, sedangkan instrumen merupakan alat yang digunakan oleh guru atau seorang pendidik dalam mengukur hasil belajar untuk mempermudah guru tersebut dalam pekerjaannya serta mendapatkan hasil yang lebih baik. Teknik yang tepat itu tidak akan menghasilkan data yang valid tanpa instrumen yang baik. Begitupun sebaliknya, instrumen yang baik tidak akan berguna jika tidak digunakan dengan teknik yang baik, yang tepat, yang baik ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Kita amalkan untuk kedepannya dan semoga apa yang kalian teman-teman cita-citakan menjadi seorang pendidik yang profesional dan yang lainnya tercapai. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.